Ya, Sobat RH sekalian, saya akan menyampaikan satu rahasia ya dari pemeriksaan para saksi atau terklarifikasi kemarin. Jadi ada yang sudah diperiksa itu sudah beberapa orang, setidaknya 6 orang ya. Damai Hari Lubis mulai tanggal 28 April kalau tidak salah, kemudian mulai dari Rizal Fadila ya, Rizal Fadila pada tanggal Rizal juga tidak ya. Jadi mulai dari Kurnia, kemudian Damai Hari Lubis ya. Kemudian juga dari TPUA ya, 3 orang dari TPUA. Kemudian ditambah Dr. Tiva dan kemudian ditambah Roy Suryo. Kemudian Rizal Fadila juga. Kurnia juga sekali lagi dimintai klarifikasi. Selain itu Rustam Effendi juga. Nah, Sobat RH sekalian ya, ada hal yang menarik sesungguhnya. Kenapa? Gini, ini pembelajaran bagi kita ya, kalau dipanggil polisi, mau dimintain apapun, diperiksa sebagai saksi atau tersangka dan lain sebagainya. Dalam sebuah proses pemeriksaan yang kita anggap tidak fair, yaitu mencari-cari kesalahan orang dan kemudian berusaha mencari siapa yang bakal ditarget sebagai tersangka, maka pengalaman Roy Suryo dan Dr. Tiva ini menarik untuk diberikan kepada kawan-kawan semua. Jadi saudara sekalian, pada waktu pertama ya diperiksa itu Damai Hari Lubis, Rustam Effendi itu sampai malam hari, pukul 10, di atas pukul 10. Kurnia Triroyani juga hampir pukul 10 dan dia kemudian sakit ya. Ada masalah gangguan kesehatan sehingga dia minta off. Damai Hari Lubis yang saya tidak tahu ya berapa lama. Rizal Fadila juga lama, bahkan sampai jam 11:30 diklarifikasi. Selain Rizal Fadila, Kurnia Triroyani juga lama juga. Padahal dia untuk pemeriksaan yang kedua. Begitu tiba Roy Suryo dan kemudian Dr. Tiva, ini cepat pemeriksaan mereka. Karena ada dugaan, dalam tanda kutip dugaannya ya, yang disampaikan oleh Khozinuddin. Ini lawyernya tim anti kriminalisasi aktivis dan akademisi ini. Dia mengatakan bahwa kelihatannya memang penyelidik mau, dalam tanda kutip ya, bahasanya lupa saya, pokoknya mau menyiksa lah, menjatuhkan mental mereka-mereka yang diperiksa, yang barangkali quote unquote, I don't know exactly, dianggap musuh, dianggap lawan Jokowi. Jadi yang dicari itu sepertinya bukan lagi bagaimana melakukan klarifikasi, tetapi bagaimana dalam tanda kutip menyiksa mereka di tahap awal, yaitu dengan pemeriksaan yang lama sekali. Nah, ini yang diduga oleh Khozinuddin. Benar atau tidak ya kita tidak tahu. Tapi yang jelas sebagaimana dikatakan oleh lawyer ya, pemeriksaannya tetap manusiawi. Diberikan izin untuk sholat ya, kemudian juga makan dan lain sebagainya. Saya pernah diperiksa sebagai saksi di KPK, lumayan tuh. Selain diberikan waktu sholat juga dikasih makan. Saya ingat makanannya masakan Padang. Tapi kan ini soal level kepercayaan juga bro. Beberapa aktivis mungkin resisten kalau dia dikasih makan dia pada lembaga yang dianggapnya tidak netral. Jadi mereka menghadapi laporan polisi itu seperti menghadapi musuh, undangan klarifikasi itu. Dan anehnya Polda Metro memang belum menentukan siapa yang kemudian terlapor. Ada inisial disebutkan RS, T, ES, dan K, tetapi
tidak pernah dipastikan ya RS itu ya siapa yang sebenarnya yang akan dibidik untuk dijadikan tersangka kalau seandainya memang ini keinginan dari presiden atau mantan presiden Jokowi. Jadi ketika diperiksa sebenarnya undangannya itu sudah jelas ya. Jadi kalau kita bacakan undangan klarifikasinya itu ini fatal sesungguhnya ya. Yang saya simak dan saya dengar informasinya fatal. Fatalnya apa nanti saya jelaskan ya. Ini Polri Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Polda Metro Jaya ya. Direktorat Reserse Kriminal Umum ya, Krimum ya. Kemudian Jakarta Mei 2025 kepada yang terhormat Saudari Dr. Tifauzia Tiasuma MSc di Jakarta. Kemudian 1 rujukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian C, laporan polisi, sudah LP ya, nomor LP B2831 Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025. Ini laporan yang disampaikan oleh Joko Widodo. Kemudian surat perintah penyelidikan nomor SP Lidik di Reskrim Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025. Luar biasa ya. Jadi tanggal 30 April itu pengaduan, Jokowi datang, pada tanggal 30 April itu juga keluar surat perintah penyelidikan. Ini sendiri sudah menimbulkan tanda tanya ya. Lalu poin kedua dari bisa ditampilkan sepenuh nggak apa-apa, penuh layar ya. Sehubungan dengan rujukan di atas diberitahukan kepada saudari bahwa penyelidik Subdit Kamnek Dit Reskrimum ya, agak aneh juga nih. Kok masalah pribadi menjadi Kamnek ya, keamanan negara. Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau manipulasi penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain dan atau pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik sebagaimana dimaksud pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 35 jungto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 32 ayat 1 jungto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 27A jungto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi di Jakarta Selatan pada tanggal 26 Maret 2025 yang dilaporkan oleh Insinyur Haji Joko Widodo yang diduga dilakukan oleh terlapor dalam lidik. Untuk proses tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut diperlukan keterangan dari saudara saksi selaku saksi diminta kepada saudari untuk hadir menemui penyelidik Ibtu Arif Hussein SH MH dan tim pada hari tanggal Kamis 15 Mei 2025 pukul 10.00 WIB ruang unit 4 Subdit Kamnek Dit Reskrimum Polda Metro Jaya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 55 Jakarta Selatan dengan membawa dokumen terkait serta dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana / perkara tersebut. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan apabila saudari membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibtu Arif Hussein SHMH dengan nomor HP 081 dan seterusnya. Demikian untuk menjadi maklum atas nama Dir Reskrimum, Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kasubdit Kamnek, kemudian Akta Wijaya Pramasakti SH SIK MSI, Ajun Komisaris Besar Polisi ya, AKBP, tembusan di Reskrimum Polda Metro, Kabak Binopsnal di Reskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian, jadi saudara sekalian itu undangannya. Apa yang menjadi persoalan ya? Apa yang menjadi sorotan? Yang menjadi sorotan adalah dalam undangan ini disebutkan tentang lokus delikti dari pengaduan Jokowi tersebut, yaitu di Jakarta Selatan. Oke.
Lalu tempus delictinya, ya, tempat terjadinya perkara tadi di Jakarta Selatan, lalu kemudian waktu terjadinya perkara, ya, itu tanggal 26 Maret 2025. Nah, itulah soalnya saudara sekalian, ya. Pada klarifikasi pertama, yang terklarifikasi tidak begitu sadar dengan kalimat ini, atau sudah sadar tapi masih mau melayani. Tiba giliran Roy Suryo, ya, Roy Suryo sama sekali tidak mau melayani pertanyaan yang tidak terkait dengan undangan klarifikasi. Undangan klarifikasinya kan kejadiannya di Jakarta Selatan, kemudian tanggalnya 26 Maret 2025. Ternyata saudara sekalian, tanggal tersebut itu salah tanggalnya. Ya. Kemudian tempat kejadiannya diduga juga salah. Jadi kalau bisik-bisik tetangganya, saya tidak tahu persis yang dipermasalahkan yang mana, tapi bisik-bisik tetangganya yang dipermasalahkan adalah press conference TPUA di Tanah Abang pada tanggal 25 Maret 2025. Jadi bukan 26. 26 itu tayangnya di channel-channel tertentu termasuk channel TPUA, ya. Tetapi sebenarnya press conference-nya sendiri tanggal 25. Bukan tanggal 26. Ya, lalu karena dia menyebutkan sebuah tempus delicti. Kemudian Roy Suryo dan Dr. Tifa itu tidak hadir sama sekali di dalam press conference tersebut. Jadi mereka tidak ada kaitannya sama sekali. Nah, ketika kemudian penyelidik tanya mengenai mereka, ya mereka hanya menjawab kalau Roy Suryo sudah aware dari awal. Dr. Tifa aware belakangan setelah break, ya. Saya dengar dia diberikan pengarahan oleh lawyernya untuk tidak menjawab hal-hal yang tidak relevan. Maka yang bisa dicek, yang bisa diambil informasinya dari dua orang tersebut ya hanyalah biodata saja. Karena mereka tidak bisa bersaksi terhadap hal yang mereka tidak ketahui. Ya, mereka tidak bisa bersaksi terhadap hal yang tidak mereka ketahui. Itu persoalannya. Itu. Dan sebenarnya saudara sekalian, ini agak aneh. Undangan klarifikasi dan dicari pasal atau informasi yang bakal memberatkan mereka, kan aneh jadinya. Kan polisi kan belum menentukan siapa yang akan jadi terlapor atau calon tersangkanya. Karena itu mereka belanja masalah. Nah, lucu kan sebenarnya. Orang-orang yang disebut itu diundang untuk menelanjangi dirinya sendiri. Nah, untungnya Roy Suryo paham soal ini. Dia tidak mau menjawab hal-hal yang tidak terkait dengan undangan klarifikasi tersebut. Jadi saudara sekalian, ya, kalau misalnya pengaduan Jokowi itu terkait dengan kejadian di Jakarta Selatan dan kemudian tanggal 26 Maret, sebenarnya sudah batal untuk pengaduan itu. Tidak perlu ditindaklanjuti lagi. Karena locus delicti dan tempus delictinya itu sudah keliru. Locus delictinya harusnya di Jakarta Pusat, tempus delictinya harusnya tanggal 25. Dan kalaupun diperbaiki itu tidak ada kaitannya juga dengan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Karena itu harusnya Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak lagi diwajibkan untuk datang memenuhi undangan dalam status apapun. Kalau seandainya ini diperlakukan sebagai delik aduan ansih. Tapi kalau diperlakukan sebagai delik umum, dicari-cari masalahnya, wah kacau namanya. Misalnya Jokowi mengadukan sudah difitnah, ya, direndahkan serendah-rendahnya dan dihina sehina-hinanya oleh kejadian tanggal 25 atau 26 Maret tersebut, tiba-tiba berubah. Pokoknya dicari apapun, yang penting bisa mendapatkan konfirmasi bahwa ada a single statement yang solid bahwa baik Dr. Tifa maupun Roy Suryo mengatakan ijazah Jokowi palsu. Padahal perkataan palsu itu kan dalam konteks, bukan hanya dalam teks, ya. Seperti saya mengatakan ijazah Jokowi palsu itu tidak pernah saya mengatakan in a single statement. Tetapi selalu mengatakan ini kutipan orang lain,
ini kejadian orang lain, kemudian ini ada azas praduga tak bersalah, dan juga tidak berpretensi bahwa itu pasti terjadi. Nah, karena itu sobat era sekalian, seharusnya ya Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah dibebaskan dari masalah ini. Karena sama sekali tidak ada kaitannya. Oh, nanti akan diperbaiki lagi. Wah, kacau kalau diperbaiki lagi. Kalau begitu namanya mengada-ngada, ya kan? Kan harusnya yang diadukan tuh yang mana? Nah, pengaduannya kan menyebut satu tempus delicti dan locus delicti. Pertanyaannya adalah apakah tempus delicti dan locus delicti itu penyelidik yang menentukan ataukah itu berdasarkan pengaduan? Kan harusnya berdasarkan pengaduan karena ini delik aduan bukan delik umum. Lagi pula karena ini delik aduan maka tidak boleh dicampur dengan delik umum. Makanya pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE itu tidak relevan. Jadi dia tidak boleh dicampur dengan delik aduannya. Kalau mau ada delik umum ya silahkan. Lakukan yang namanya penyelidikan yang terpisah. Ini kan penyelidikan yang didasarkan pada delik aduan. Nah, delik aduannya menyebut tempus dan locus yang sudah keliru. Dan kalaupun diperbaiki tidak ada kaitannya dengan Dr. Tifa dan Roy Suryo. Jadi harusnya baik Dr. Tifa maupun Roy Suryo itu ya tidak lagi dilibatkan apa-apa. Nah, dan itulah sebabnya kenapa pemeriksaan mereka kemudian berlangsung cepat. Terutama Roy Suryo pukul 2 lebih dia sudah selesai terhadap 26 pertanyaan yang diajukan kepadanya. Jadi dia menjawab 26 pertanyaan yang substantif, yang non substantif itu kan data. Dia menjawab pertanyaan berkeberatan untuk menjawab. Pertama karena tidak jelas terlapornya. Kedua, tidak terkait dengan tempus dan locus delictinya. Jadi kalau pertanyaan yang tidak terkait dengan tempus dan locus delictinya tidak dia jawab karena tidak sesuai dengan undangan. Kalau itu terkait dengan tempus dan locus delictinya, dia tidak hadir. Dia tidak bisa dijadikan saksi karena dia tidak ada pada kejadian itu, yaitu diduga itu kejadian press conference TPUA. Nah, hal yang sama juga terjadi pada Dr. Tifa. Karena belum berpengalaman diperiksa oleh petugas, Dr. Tifa awalnya melayani apapun yang ditanyakan. Tetapi setelah break, setelah diberikan penjelasan oleh lawyernya dan saya ikut nguping, akhirnya ya sama. Kalau Roy Suryo jam 2 lebih selesai, Dr. Tifa maghrib selesai. Tapi jauh lebih baik dibandingkan terperiksa atau terklarifikasi sebelumnya, yaitu Kurnia Tri Royani, kemudian Rizal Fadila, Damai Hari Lubi saya tidak tahu, dan Rustam Effendi. Jadi begitu saudara sekalian ya. Jadi kalau kita menghadapi penyidik atau penyelidik dan kita yakin mereka tidak netral mau cari-cari kesalahan kita, ya kita harus jelas, tegas jawabnya. Iya, tidak. Ya, kita tidak menolak untuk menjawab, tapi berkeberatan untuk menjawab kalau seandainya tidak relevan. Begitu sobat RH sekalian. Nah, sekarang bagaimana ke depannya? Saya tidak tahu ke depannya apakah kemudian surat klarifikasi atau surat ini kemudian diubah ya mengenai tempus dan locus delictinya. Kita nggak ngerti karena memang yang terjadi adalah ya ini yang namanya terlapor itu belum ditentukan orangnya, masih belanja masalah, belanja soal, belanja informasi. Nah, ini yang menurut saya menjadi agak tidak fair karena orang-orang yang diundang untuk dimintai informasi atau klarifikasi itu adalah potensial menjadi tersangka. Kalau begitu kan lebih baik mereka tidak datang saja, toh tidak ada daya paksanya. Kecuali kalau sudah dalam proses penyidikan. Kalau dalam proses penyidikan ya ada daya paksanya. Kalau 3 kali nggak dipanggil mangkir bisa dipaksa. Tapi ini kan undangan untuk penyelidikan klarifikasi. Terlalu baik nih orang-orang aktivis itu. Termasuk Rizal Fadila. Ya, dia menjawab paling tidak ada 3 konten yang disodorkan kepadanya. Tidak hanya konten tanggal 26 Maret 2025 yang tempus dan locus delictinya sesungguhnya sudah salah, tetapi juga dia jawab konten lain yang tidak ada kaitannya dengan undangan klarifikasi. Jadi undangan itu adalah basis sobat era sekalian, karena di situ menyebutkan dasar hukumnya, kemudian peristiwanya dan lain sebagainya. Jadi kalau itu tidak dipedomani,
ya tidak adil bagi orang yang dipanggil karena dia kan persiapan dia adalah terhadap lokus dan tempus delicti yang dinyatakan dalam surat panggilan tersebut atau surat undangan tersebut. Begitu sobat RH sekalian ya. Jadi agak beruntunglah Roy Suryo dan Dr. Tifa yang paham soal ini karena Roy Suryo sudah berpengalaman karena sebelumnya pernah menghadapi kasus hukum seperti ini juga, kriminalisasi pada era pemerintahan Presiden Jokowi. Dr. Tifa belum punya pengalaman sampai Dr. Tifa mengatakan ketika dia keluar, saya kayaknya harus belajar hukum katanya. Katanya dia menganggap hukum itu rumit. Ya karena orang di dalam hukum masalah tempus delicti, locus delicti, titik koma itu bisa menjadi bahan perdebatan. Dan orang tidak bisa diperiksa lebih lanjut hanya karena undangannya salah. Karena itulah yang harus diletakkan prinsipnya bahwa jadi tidak ada yang namanya mistake ya. Jadi zero mistake. Tidak boleh ada kesalahan ya. Tidak ada toleransi. Jadi kalau di luar undangan klarifikasi ya bukan menolak tapi berkeberatan untuk menjawab. Ya how come dia bisa menjawab terhadap peristiwa yang dia sendiri tidak tahu, tidak hadir. Bahkan menduga-duga masih di mana locus delicti dan tempus delictinya. Dan sepertinya yang saya dengar-dengar ya tentu dari interview orang-orang yang datang ke sini atau saya yang datang ke Polda Metro terhadap klarifikasi atau terhadap saksi, ya mereka sendiri tidak dijelaskan locus delicti dan tempus delicti itu peristiwa yang mana, agak kabur. Jadi peristiwanya tidak dijelaskan secara precise, kemudian terlapornya tidak ada, belum ada. Makanya Roy Suryo mengatakan menolak. Jawaban semua sama. Ya, berkeberatan menjawab karena terlapornya tidak jelas. Kemudian tempus dan locus delictinya juga tidak ada kaitannya dengan dirinya. Begitu ya sobat era sekalian. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Jadi ini adalah bukan rahasia yang harus dipegang, tapi ini adalah rahasia umum saja. Jadi menghadapi penyelidik yang justru mau menjebak kita, ya kita harus pandai-pandai. Karena ini maaf kata, dia tidak bertindak sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, tapi sepertinya ya azas praduga tak bersalah tetap bertindak untuk mencari siapa yang bakal dijadikan tersangka. Kan gawat jadinya. Ya kan? Dia bertindak untuk siapa yang bakal dijadikan tersangka. Makanya saya bilang, kalau negara ya, sebuah negara yang masih mengkriminalkan, masih memvonis bersalah orang yang berpendapat atau mewakili kepentingan publik dalam hal berpendapat, itu namanya negaranya sontoloyo. Saya bilang sontoloyo negaranya. Kenapa? Ya kalau pendapat harus dibalas dengan pendapat. Ya. Kemudian tudingan mengenai ijazah palsu harus dijawab dengan menunjukkan ijazah asli, kan begitu. Lagi pula yang disebut atau dituding itu adalah pejabat publik dan ijazah itu digunakan saat melamar untuk jabatan publik. Makanya dalam bahasa yang agak nyeleneh, Khosinuddin mengatakan ini bukan ijazah tukang siomay, tukang bakso, tapi ini ijazah mantan Presiden Republik Indonesia yang digunakan untuk 5 kali pemilihan umum dan sekarang masih menjadi Dewan Penasihat dan Tentara. Jadi kalau kita bicara tentang hak publik sesuai dengan prinsip good governance dan clean government, tata kelola pemerintahan yang baik, rakyat berhak tahu ijazah aslinya. Apalagi perkara ijazah ini sudah membuat 2 orang kemudian dipenjarakan, ya, divonis bersalah dengan ancaman dengan tuntutan maksimal 10 tahun, vonis 6 tahun dan kemudian inkrahnya 4 tahun, yaitu Gus Nur dan Bambang Tri. Begitu sobat era sekalian ya, mudah-mudahan paham ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Gajah mati meninggalkan gading, orang mati ninggal ... Kemudian
Kalau dari gorong-gorong pasti kembali ke gorong-gorong. Lah kita kan sudah lihat dan tahu polisi seperti apa dan bagaimana. Tidak bisa juga gebiah uya, tapi dalam kasus tertentu memang kadang-kadang kita harus hati-hati ya. Pemeriksaan Roy Suryo dan Dr. Tiba dipercepat agar Joko Widodo terbukti bersalah dan Gibran segera. Itu beda lagi ya. Roy dan silahkan pura-pura sakit sendiri-sendiri. Oke, apa lagi nih? Negara surganya koruptor. Yang di sini rata-rata orang cerdas membela kebenaran, beda dengan buzzer RP hanya uang receh hasil korupsi. Pemeriksaan Roy Antifa cepat. Pemeriksaan Roy dan Tifa cepat karena akan dijadikan tersangka, keterangan nggak terlalu penting. Kalau itu jadinya ya negara kita memang negara sontoloyo namanya. Pokoknya bagaimana orang itu ditahan, ditangkap dan lain sebagainya. Ditangkap, ditahan ya kan. Kemudian diterdakwakan dan kemudian divonis, dituntut dan divonis ya. Apa nih? Yang harus ditangkap yang menyebar ijazah aspal di medsos yang dianalisa mereka. Parcok benar-benar bukan untuk kebenaran tapi parcok pelindung penguasa. Jokowi Prabowo sama saja. Dan sebenarnya ada kejadian ya dengan Charlie Chandra, korban PIK 2 yang diduga dikriminalisasi juga dan semalam dia mau ditangkap. Tetapi kemudian dihalangi. Saya tidak tahu bagaimana kabarnya sekarang. Coba kita nanti tanya ya kepada lawyernya. Saatnya negara punya sistem negara yang baik dan benar. Pak Prabowo ya, Anda punya minat nggak untuk menjadikan negeri ini adalah negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang rakyatnya merasa terlindungi, negeri yang penegak hukumnya jujur, lurus, tidak menjadi alat dari oligarki dan orang-orang yang beruang serta alat dari kekuasaan. Allahu Akbar ya. Saya akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kalau Anda, Pak Prabowo, memiliki tekad itu dan Anda wujudkan tekad itu secara nyata, bukan hanya omon-omon saja. Karena kita udah bosan mendengar pidato ya. Ingin berbakti kepada negara. Iya, tunjukkanlah. Hal yang paling gampang ditunjukkan adalah segera rombak para penegak hukum yang sepertinya tidak menjalankan fungsinya secara baik, melindungi dan mengayomi masyarakat, tapi justru ingin membidik dan menersangkakan masyarakat. Itu yang menjadi soal. Charlie Chandra di PIK 2 mau ditangkap. Gini sobat era sekalian ya, ditangkap dan ditahan itu subjektivitas penyidik. Orang kalau tidak jahat, kenapa harus ditangkap? Kalau masalahnya hanya masalah gugatan perdata dan lain sebagainya. Kalau misalnya kejahatannya pun kejahatan yang sumir, misalnya diduga memalsukan dokumen dan lain sebagainya. Itu apa bedanya dengan Pak Jokowi? Kan diduga juga memalsukan dokumen. Kan tidak ditangkap. Dibiarkan saja. Kenapa kemudian untuk Charlie Chandra harus ditangkap misalnya? Kecuali orang itu garong, rampok, pembunuh, koruptor. Nah itu nggak ada ampun. Ditangkap ya. Karena orang tersebut jahat. Tapi ini orang yang melanggar, ya kan? Jadi kalau dalam hukum pidana itu ada kejahatan itu karena undang-undang atau kejahatan itu dari sononya. Kalau dari sononya ya tidak bisa, harus ditangkap. Seperti misalnya ya tadi maling, perampok, pemerkosa, penjamret, ya kan, koruptor. Tapi kalau hal-hal seperti ini, apalagi pasal-pasal yang digunakan pasal karet, bayangkan orang berpendapat kalau di penjara ya, itu nggak masuk akal. Jadi doktrin sebagai pelindung dan pengayom masyarakat itu di mana jadinya? Jadi seolah-olah nggak belajar tentang bagaimana yang namanya pendekatan humanis di dalam proses penegakan hukum. Perlu diajari yang seperti itu. Jangan melayani kepentingan oligarki atau kepentingan orang yang punya uang atau kepentingan orang yang mensponsori. Nah itu yang tidak boleh sobat era sekalian ya. Firly Bahuri misalnya sampai sekarang nggak jelas ya, boro-boro ditangkap padahal jelas-jelas terlibat tindak pidana suap atau pemerasan ya kan.
Itu yang harus kita pahami ya. Oke. Kita bacakan lagi ya. Saatnya oke. Bang, yang jahat oknumnya bukan instansinya. Ya benar, manusianya yang jahat. Instansinya nggak ada karena dia benda mati. Tidak ada kepolisian Republik Indonesia yang jahat institusinya. Tidak ada kejaksaan Republik Indonesia yang jahat institusinya. Ya, tidak ada kementerian yang jahat institusinya. Tapi yang jahat itu manusianya, benar manusianya. Karena manusianya itulah kita kemudian appeal kepada manusia, bukan appeal kepada benda mati, kan begitu. Bang Rafli, dulu Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda bahkan mencapai 350 tahun kurang lebih lamanya. Ya, menurut saya sebagai rakyat kecil Indonesia belum merdeka. Apa coba alasannya? Ya, kemerdekaan berserikat dan berkumpul baik secara lisan dan tulisan. Anda udah merdeka belum? Ketika Anda menyampaikan pendapat, Anda was-was nggak ditangkap? Makanya saya katakan negara yang menangkap orang karena berpendapat itu negara yang sontoloyo. Ya, bagaimana kalau seandainya dia menghina? Pertama, tidak ada penghinaan terhadap pejabat-pejabat publik. Ya, kalau pejabat publik secara pribadi dihina, silakan dia menggugat secara pribadi. Tapi tidak ada hinaan yang kaitannya dengan kekuasaannya atau jabatannya. Karena kalau terkait dengan kekuasaan dan jabatan itu namanya kritik. Ya, sebagai contoh misalnya, ini mohon maaf ya. Contoh meme Prabowo dan Jokowi. Terlepas dari itu adalah perkara apa? Artificial intelligence, AI ya kan? Konon katanya saya mendengarkan informasi dari salah seorang lawyernya Pak. Jadi dia bilang romansa ya kan. Ternyata begitu di AI itu muncul gambar ciuman itu. Ya itu nanti kita klarifikasi. Jadi bukan dibuat sendiri, muncul. Nah itu yang kemudian terkirim ke media sosial. Tapi whatever it is, tetap saja itu nuansanya kritik. Ya hanya kritik ini vulgar. Ya, kritik vulgar seperti ini bolehlah dinasihati, mbok ya jangan begitu ya kan, kita sesuai dengan adat timuran, tapi bukan tindak kriminal harusnya, kecuali dia maling, dia jambret ya kan, dia korupsi dan lain sebagainya. Jadi paham ya harusnya. Kalau misalnya yang ditegakkan hukum yang begitu-begitu, hancur negara kita ya. Negara kita akan kuat kalau kita tegakkan hukum yang sebenar-benarnya seluruh-seluruhnya terhadap penjahat, bukan para pelanggar ya, bukan orang yang kemudian dikriminalisasi. Oke. Bang RH di UGM itu IPK 2 bisa susun skripsi kah? Saya tidak mau menjawab ya. Karena kalau dia IPK-nya kurang dari 2, itu 2 semester misalnya, itu sudah DO dia ya. Kalau tidak salah minimal IP-nya 2 apa ya kalau nggak salah ya. Berarti kan 2 itu C semua, nggak ada D-nya. Oke. Oke, itu saja ya. Kemudian bagaimana ijazah fotokopi diklaim sebagai ijazah asli? Oh enggak ya. Jadi gini, yang perlu kita pahami adalah konon katanya ijazah yang aslinya dalam tanda kutip aslinya itu di Bareskrim. Sementara di Polda Metro Jaya itu fotokopinya. Tapi baik asli dalam tanda kutip maupun fotokopi kita nggak pernah melihatnya, itu masalahnya. Yang kita lihat itu hanyalah yang diupload oleh Dian Sandi Utama, kader PSI, oleh Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan, dan dalam big screen ketika adanya reuni angkatan di Fakultas Kehutanan. Itu saja. Yang lainnya kagak ada. Nah inilah yang kemudian menjadi tantangan transparansi publik. Berani nggak misalnya Presiden Jokowi press conference menunjukkan nih ijazah asli saya, silakan Anda verifikasi. Kan nggak pernah terjadi. Yang ada adalah teka-teki. Sepertinya berlindung di balik Bareskrim Mabes Polri. Bahkan pengadilan gugatan perbuatan melawan hukum saja tidak berani dihadapi. Di mediasi diminta menunjukkan ijazah aslinya, nggak mau. Padahal dibilang kalau perintah pengadilan mau. Nah sekarang kita lihat nanti. Mudah-mudahan pengadilan tidak mengatakan kasus ini di NO. Jadi diperintahkan, hadirkan ijazah aslinya.
bukankah yang yang menggugat harus membuktikan? Oh iya, penggugat membuktikan. Caranya adalah dengan menghadirkan ahli misalnya. Tetapi tetap saja kan hakim harus tanya, ini yang Anda teliti ini ijazah asli atau bukan? Bagaimana kita tahu asli atau tidak kalau seandainya sang empunya ijazah tidak mau menunjukkan ijazahnya? Kan gitu logikanya. Let's say misalnya ternyata yang ditunjukkan Dian Sandi Utama itu salah, bukan yang itu. Maka Dian Sandi bisa kena. Tapi bukan itu masalahnya. Oh, berarti yang benar ada yang baru misalnya. Nah, yang baru itulah kemudian diuji forensik. Panggil ahli-ahli seperti Rismond, Roy Suryo dan lain sebagainya. Serta ahli-ahli lain yang independen. Jadi baik penggugat maupun tergugat silahkan ajukan ahli. Sidang bila perlu terbuka, transparan. Kan begitu, bukan bila perlu, harus terbuka. Jadi itu ya yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, kita tidak tahu, feeling saya ya akan dibuat panggilan baru terhadap mereka-mereka. Tapi ingat ya, kalau kita bicara proses perdata harusnya di hold dulu perbuatan pencemaran nama baiknya. Harus diselesaikan perdatanya, kemudian barulah diselesaikan delik umumnya atau pidana umumnya yaitu pemalsuan dokumen. Barulah kemudian setelah itu selesai semua bisa dipastikan ijazahnya palsu atau tidak. Kalau mau dilanjutkan dengan delik pencemaran nama baik silahkan. Tapi jangan mencari-cari delik, mencari-cari cara untuk menersangkakan orang-orang yang sesungguhnya memainkan peran publiknya untuk menjaga kewarasan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.